Yo guys, selamat datang di channel Dinasti Donghua. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Better Talk Devon Season 5 episode 165. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Setelah kelompok Shoyan sampai di panggung wilayah kuno, Shoyan dan yang lainnya segera berjalan mencari Sun-er di sekitar kelompok klan Gu. Namun tiba-tiba Shoyan langsung mendapat sambutan dingin dari Feng Xing-er yang menyuruhnya untuk pergi. Sikap dingin ini menarik perhatian banyak orang, termasuk kelompok dari klan Gu. Meskipun Gu Hua merasa Shoyan sedang dalam masalah, Gu Qing yang yakin bahwa Shoyan mampu mengatasinya. Ia terkejut dengan kecepatan peningkatan kekuatan Shoyan yang telah mencapai bintang ke-9 Duzun. Sun-er pun melihat Cailin yang berada di belakang Shoyan dengan perasaan yang rumit. Shoyan dengan santai mengabaikan ancaman Feng Xing-er hingga membuatnya marah. Feng Xing-er menyerang dengan pilar berwarna-warni, tetapi Shoyan dengan mudah menangkis dan membalasnya dengan api surgawi miliknya. Feng Xing-er kemudian melepaskan aura kuno yang luar biasa, yang membuat Shoyan menjadi terkejut. Ia menyadari aura tersebut mirip dengan aura Heaven Demon Ponic kuno yang sudah mati. Shoyan menyimpulkan bahwa lonjakan kekuatan Feng Xing-er pasti terkait dengan sisa-sisa mayat kuno tersebut. Feng Xing-er mengungkapkan bahwa kebenciannya berakar pada rasa sakit yang ia derita selama menjalani perpindahan tulang esensi Heavenly Ponic. Ini adalah hukuman karena ia gagal mendapatkan buah asal naga ponik yang dicuri oleh kelompok Shoyan. Itu sangatlah berbahaya karena hal ini membuat hanya dia dan satu orang lagi yang selamat, sementara 8 lainnya menjadi tewas. Saat kelompok Cailin bersiap untuk membantu, seorang pria dari suku Heaven Demon Ponic mengintervensi dan menuntut pertarungan 1 lawan 1. Ia mengancam akan melibatkan seluruh kelompoknya jika ada yang ikut campur. Namun, ancaman itu dibalas oleh Gu Qing yang dari klan Gu. Ia menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan mentolerir penindasan dengan jumlah yang lebih besar. Shoyan menyadari bahwa klan Gu bersedia membantunya karena hubungannya dengan Sun-er. Segera, Feng Xing-er menantang Shoyan untuk bertarung 1 lawan 1. Shoyan menerima tantangan itu. Ia tahu bahwa mengalahkan Feng Xing-er di depan banyak orang akan menegaskan kekuatannya. Feng Xing-er memulai serangan dengan sutra berwarna-warni yang tajam, tetapi Shoyan dengan santai berjalan maju. Ia membiarkan api surgawinya membakar semua sutra yang mendekat sambil mengejek Feng Xing-er yang tidak bisa mengendalikan kekuatan barunya. Wajah Feng Xing-er menjadi merah karena marah dan ia juga tidak mampu melukai Shoyan, akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya, Heavenly Ponic Shadow. Sosok ilusi Heavenly Ponic yang dilepaskan oleh Feng Xing-er menyerang Shoyan dengan kekuatan dahsyat. Shoyan yang meyakin kekuatan Feng Xing-er ini berasal dari kerangka Heavenly Ponic, dia tidak getar sama sekali. Dengan senyum tipis, Shoyan berdiam diri dan tepat sebelum serangan mengenainya, cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari tubuhnya dan membutakan semua orang. Tabrakan antara Palton dan cahaya keemasan menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh area. Bahkan beberapa ahli yang menyaksikan menganggap Shoyan terlalu sombong karena tidak menghindar dan yakin bahwa ia telah kalah. Shoyan muncul tanpa cedera dari debu dan mengejutkan Feng Xing-er dan semua orang. Sebelum Feng Xing-er bisa bereaksi, Shoyan menamparnya, membuatnya terpental dan meninggalkan bekas tangan merah di wajahnya. Shoyan menjelaskan bahwa kekuatan yang didapat secara tidak wajar tidak bisa dikendalikan. Semua orang melihat dan terkejut dengan tindakan Shoyan yang tanpa belas kasihan. Namun Shoyan tidak peduli karena baginya Feng Xing-er adalah musuh yang mencoba membunuhnya dan ia tidak akan menunjukkan ampun. Seorang pria dari suku Heaven Demon Ponic dengan murid berwarna menghentikan kelompoknya yang lain yang ingin menyerang Shoyan. Dan Shoyan pun membalasnya dengan ucapan tajam, menyarankan agar pria itu bertarung sendiri daripada menyuruh wanita. Pria itu menanggapi dengan senyuman misterius sementara liontin giok di tangannya hancur. Setelah itu, Shoyan mengabaikan mereka dan bergabung dengan kelompok klan Gu yang datang untuk membantunya. Gu Hua memuji tindakan Shoyan, sementara Shoyan sendiri berterima kasih kepada Sun-er, menyadari bahwa bantuan itu adalah karena dirinya. Sun-er tertawa pelan setelah melihat Shoyan. "Kakak Shoyan, kamu sangat lambat kali ini." Mata cantiknya tiba-tiba melihat ke belakang Shoyan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak Cailin, kan? Aku sering mendengar kakak Shoyan menyebutmu." Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun-er. Dia telah mendengar Xiaoding menyebutkan Sun-er. Orang ini adalah kekasih masa kecil Shoyan.
Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menepati sebagian besar hati Xuan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin agak seperti pihak ketiga dalam hubungan ini. Meskipun tidak nyaman, Cailin tetap bersikap sopan. Anggota klan Gu yang menyaksikan ini merasa terkejut dan sedikit cemburu melihat Xuan yang tampaknya memiliki hubungan dengan banyak wanita cantik, termasuk dewi mereka, Sun Er. Namun anggota klan Gu yang menyaksikan ini mereka tidak berani berkomentar karena Sun Er sendiri terlihat tenang. Sun Er kemudian menyapa seluruh anggota kelompok Xuan dengan ramah. Ia berhenti sejenak ketika matanya bertemu dengan Nalan Yaran. Teringat momen ketika Nalan Yaran yang sombong datang untuk membatalkan pertunangan. Dalam hati Nalan Yaran, ia teringat kembali kata-kata yang diucapkan Sun Er padanya. Semoga kamu tidak menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Nalan Yaran menyadari dengan sedih bahwa kata-kata itu telah menjadi kenyataan dan kini ia memang menyesali keputusannya. Setelah menyapa semua orang, Sun Er dengan lembut bertanya kepada Xuan apakah dia datang ke wilayah tanah air kuno untuk pohon kuno Bodhisattva. Xuan membenarkannya, merasa bersalah karena Sun Er harus berhadapan dengan situasi canggung yang diciptakannya. Ia merasa terharu melihat Sun Er yang bersikap tenang dan seolah tidak peduli karena ia tahu Sun Er sengaja melakukannya agar Xuan tidak pusing. Sun Er menjelaskan kepada Xuan bahwa tujuan mereka, pohon kuno Bodhisattva, dijaga oleh pasukan besar bintang buas. Sementara beberapa hari terakhir tidak ada fraksi yang berhasil menerobos. Oleh karena itu, semua orang harus membentuk aliansi sementara untuk menyerang bersama. Sun Er kemudian memperingatkan Xuan tentang pria yang mengusulkan aliansi ini. Dia berasal dari Hall of Souls atau klan Hun, dan merupakan salah satu dari 2 kandidat untuk menjadi pemimpin klan berikutnya. Xuan mengamati pria itu dan memiliki penampilan ramah, tetapi kesan itu justru membuatnya merasa lebih berbahaya. Pria itu menyadari tatapan Xuan dan membalasnya dengan senyum. Xuan menyimpulkan bahwa pria itu sangat berbahaya dan memberitahu Sun Er. Sun Er dan Gu Qingyang melanjutkan untuk menjelaskan identitas Hun Yu. Sun Er mengungkapkan bahwa ia memiliki garis keturunan dewa dan tidak pernah gagal dalam persaingan apapun di klan Hun. Gu Qingyang menambahkan bahwa di balik penampilannya yang ramah, Hun Yu adalah sosok yang kejam dan licik. Mendengar ini, Xuan setuju dengan penilaian mereka dan memutuskan bahwa Hun Yu adalah musuh yang harus ia singkirkan secepatnya. Xuan kemudian bertanya tentang rencana selanjutnya. Sun Er menjelaskan bahwa semua orang yang berkumpul di sana akan melancarkan serangan besar-besaran untuk menembus pasukan bintang buas. Tepat saat Xuan bersiap untuk membalas, sebuah teriakan dari Hun Yu menggema di seluruh alun-alun. Hun Yu berbicara kepada semua orang dan mengusulkan aliansi sementara untuk menerobos gelombang bintang buas. Hun Yu berbicara kepada semua orang dan mengusulkan aliansi sementara untuk menerobos gelombang binatang buas. Ia menekankan bahwa tidak ada faksi yang bisa melakukannya sendirian dan menjamin tidak akan ada yang dieksploitasi. Yu Feng dari suku Heaven Demon Phoenix segera menyetujui dan meyakinkan banyak orang untuk ikut. Gu Qingyang kemudian menjelaskan bahwa orang itu, Yu Feng, adalah calon pemimpin suku Heaven Demon Phoenix berikutnya dan ahli dalam doji yang berpusat pada mata. Ini membuktikan bahwa ia juga bukan lawan yang mudah. Melihat Hun Yu memimpin aliansi, Sun Er memberitahu Xuan bahwa ia harus berhati-hati. Sun Er mengungkapkan bahwa Hun Yu dan Jiu Feng berencana untuk menggunakan orang lain sebagai tameng untuk menerobos gelombang binatang buas. Sebagian besar orang yang bergabung dalam aliansi ini mungkin akan tewas dan hanya mereka berdua yang akan maju. Xuan terkejut dan menyadari betapa berbahayanya gelombang binatang buas itu, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh ratusan ahli. Kelompok Xuan bergabung dengan aliansi yang dipimpin oleh Hun Yu dan bergerak menuju bagian terdalam wilayah tanah air kuno. Setelah 10 menit terbang, mereka tiba di perbatasan gelombang binatang buas. Di sana Xuan terkejut melihat pemandangan mengerikan. Lautan binatang buas yang tak berujung memenuhi daratan sejauh mata memandang. Jumlah mereka sangat besar seolah-olah seluruh daratan telah berubah menjadi lautan darah. Xuan menyadari mengapa Sun Er mengatakan bahwa bahkan dengan semua ahli ini, kesempatan mereka untuk berhasil sangatlah kecil. Hun Yu kemudian berbicara, menyatakan bahwa timnya akan mengambil posisi terdepan yang paling berbahaya dalam serangan awal. Banyak orang merasa lega mendengar ini.
Namun Shoyan tetap curiga karena ia tahu anggota Hall of Soul tidak akan pernah bertindak tanpa motif tersembunyi. Saat Hunyu memberikan perintah, semuanya bersiaplah untuk menyerang. Dengan senyum tipis di wajahnya, Hunyu memimpin sekelompok besar ahli ke langit, membentuk formasi serangan seperti panah dengan dirinya di ujungnya. Kelompok Shoyan tetap berada di tengah formasi untuk menghindari tekanan terberat. Saat mereka mendekati pasukan binatang buas, raungan ganas terdengar. Tanpa ragu, Hunyu memerintahkan serangan formasi panah itu menabrak gelombang binatang buas, dengan Hunyu di depan menghancurkan ribuan binatang dalam sekejap dengan doji yang kuat. Kelompok Shoyan yang berada di posisi lebih aman ikut menyerang binatang yang mendekat. Kemajuan awal berjalan lancar, tetapi setelah maju 10.000 kaki, tekanan mulai meningkat. Binatang-binatang yang lebih kuat mulai muncul dan kemajuan aliansi pun mulai melambat. Saat aliansi bergerak semakin dalam, Sun Er memperingatkan bahwa mereka akan mulai menghadapi binatang buas setingkat dusun, dan pertempuran yang sesungguhnya akan dimulai di sini. Meskipun banyak orang mulai percaya pada Hunyu karena ia memimpin di garis depan, Shoyan tetap tidak yakin dengan niatnya. Setelah maju sekitar 20.000 kaki, kemajuan mereka melambat drastis. Binatang buas yang lebih kuat mulai muncul memaksa para ahli untuk terlibat dalam pertarungan fisik yang brutal. Di hadapan lautan binatang yang tampaknya tak berujung, pertarungan yang mengerikan dan habis-habisan pun akhirnya dimulai. Saat pertempuran melawan gelombang binatang buas semakin intens, Shoyan menyadari bahwa Hunyu dan timnya telah menghilang dari garis depan. Para ahli yang ada di depan tidak bisa mundur karena didesak oleh banyak orang di belakang, dan mereka perlahan-lahan kelelahan. Mereka menjadi korban dan tewas dicabik-cabik oleh binatang buas. Jumlah orang yang tersisa menyusut drastis, tetapi kemajuan kelompok terus berlanjut berkat pengorbanan para ahli. Bahkan dusun bintang 6 dan 7 menjadi korban. Shoyan melihat Hunyu di belakang tersenyum dengan cara yang sangat menyeramkan, menyadari bahwa semua orang telah dimanfaatkannya sebagai umpan. Sun Er memberitahu Shoyan bahwa mereka harus bersiap untuk bergerak sendiri setelah kelompok Hunyu memimpin jalan. Mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk melewati sisa perjalanan. Shoyan pun mengangguk dan menyadari bahwa banyak orang telah mengorbankan diri mereka tanpa sadar untuk kepentingan Hunyu. Saat kemajuan mereka dihentikan oleh monster skuad logam, Hunyu memanfaatkan momen tersebut. Ia dan kelompoknya melewati monster itu meninggalkan sisa aliansi untuk bertarung. Shoyan yang segera menyadari pengkhianatan ini dan memerintahkan kelompoknya untuk mengikuti Hunyu. Begitu pula dengan kelompok lainnya yang juga menyadari skema ini. Ratusan orang yang tertinggal di belakang menjadi korban keganasan binatang buas. Kelompok Shoyan melaju, menyusul kelompok Hunyu dan kelompok Jiun Feng juga bergerak cepat. Shoyan melihat Feng Xing'er di kelompok Jiu Feng. Ia sudah sadar tetapi bekas tamparan Shoyan masih terlihat di wajahnya. Meskipun ia menatap Shoyan dengan penuh kebencian, ia menahan diri dan tidak berani lagi menyerang, menyadari bahwa ia tidak sebanding dengan kekuatan Shoyan. Shoyan mengabaikannya karena ia tahu bahwa meskipun kekuatan Feng Xing'er meningkat, ancaman yang bisa ia berikan terbatas. Shoyan melihat ke belakang dan menyadari bahwa faksi-faksi yang berhasil lolos juga adalah mereka yang cerdas, karena mereka berhasil menghemat kekuatan. Ia merasa lega namun tetap khawatir karena gelombang binatang buas itu sepertinya belum berakhir. Saat ia sedang berpikir, muncul gelombang tekanan baru. Ia menyadari bahwa kelompok di belakang mereka mungkin sudah dihabisi, dan kini semua tekanan akan tertuju pada mereka. Shoyan segera mengambil inisiatif memerintahkan kelompoknya untuk tetap dalam formasi dan meningkatkan kecepatan. Bersama Gu Qingyang, ia memimpin di garis depan untuk membuka jalan. Mereka membentuk formasi segitiga dengan yang terlemah di tengah dan yang terkuat bergiliran di depan. Hal ini digunakan untuk memastikan mereka bisa bertahan selama mungkin. Mereka juga harus terus bergerak maju karena tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan teriakan, Shoyan memimpin kelompoknya maju. Ia menggunakan api surgawinya untuk menciptakan naga api yang menghancurkan ratusan binatang buas. Secara bersamaan, kucing yang melepaskan segel pembalik laut dan anggota kelompok lainnya juga menyerang dengan kekuatan penuh. Aksi gabungan mereka memungkinkan kelompok untuk bergerak maju dengan cepat.
melaju sejauh 1000 kaki dalam sekejap. Xian mengamati kelompok Hunyu di depan yang menunjukkan kekuatan sejati mereka. Tidak ada satupun binatang yang bisa mendekati mereka dalam jarak 1000 kaki. Meskipun kelompoknya sendiri memiliki cukup banyak pil pemulihan, Xian menyadari bahwa pertarungan berintensitas tinggi ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ia bertanya-tanya berapa lama lagi mereka harus bertahan di dalam gelombang binatang buas. Sun Er memberitahu Xian bahwa mereka telah mencapai bagian terdalam dari gelombang binatang buas dan hanya perlu sekitar setengah jam lagi untuk berhasil menembus. Namun ia juga memperingatkan bahwa informasi ini tidak pasti dan mereka bisa saja bertemu dengan binatang yang lebih kuat. Xian menyadari bahwa mereka harus bergegas, meskipun kelompoknya telah maju dengan baik. Berkat kerjasama yang solid, mereka mulai kelelahan. Kucing yang juga mengakui bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan dukungan pil obat. Tiba-tiba Sun Er mengabarkan bahwa kelompok Hunyu telah menghilang, menandakan mereka telah berhasil menembus. Xian menyadari bahwa mereka sudah berada di ujung gelombang binatang buas. Ia pun segera memerintahkan kelompoknya untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka melancarkan serangan terakhir, membersihkan jalan dari binatang buas yang menerkam dan bergegas menuju ke akhir pertempuran. Dengan kekuatan penuh, Xian berhasil menghancurkan binatang buas raksasa yang menghadang, memungkinkan kelompoknya untuk menerobos. Saat mereka mendarat, mereka terkejut melihat sekeliling mereka kosong dan binatang buas tidak berani mendekat. Mereka menyadari bahwa mereka telah berhasil menerobos gelombang binatang buas. Setelah menghela napas lega, Xian melihat ke kejauhan dan menemukan pohon tua yang sangat besar. Pohon itu memancarkan aura misterius dan kuno. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa itu adalah pohon kuna Bodhisattva yang legendaris, tujuan dari seluruh perjalanan mereka. Ya mungkin cukup sampai di sini saja terkait spoiler dari Mimin tentang Metal Talk the Heaven episode 165. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!